Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sudah sampai keriput begini masih saja pontang-panting sampai sini. Kau sih terlalu menuruti jiwa budamu yang menggelora itu. Kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Andai saja dulu jika imajinasimu terlalu ngawang-ngawang, maka tak sesusah sekarang keadaanku. Apa? Aku mengacaukan hidupmu. Aku mengakibatkan nasib yang selalu kau perlukan itu. Hei Tuan, di usia seperti sekarang ini, setiap orang harus melihat pilihan penting bagi hidupnya. Dan aku melakukannya. Memilih. Aku tak mau hanya ikut-ikutan seperti mereka yang seolah-olah hanya menerima warisan, mengulurkan tangan, dan langsung menerima apa yang diberikan. Seperti mengeluarkan tenaga, waktu, uang untuk organisasi gak jelas itu. Menjadi tua dan mati. Aku nggak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang aku pilih, itu adalah hak mereka. Tapi aku nggak mau kau terus-terusan serahkan aku dengan pilihan ini. Aku ingin menjadi pengarang. Aku ingin menjadi seorang seniman yang mempunyai banyak uang. Apa itu pengalaman, relasi, sertifikat? Gak ada apa-apanya. Gak kasih uang. Capek. This is my choice. Jadi, tiada gunanya keluhan. Berintilah merengek. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Apa? Salahku sendiri? Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika, estetika. Nih lihat. Lihat. Kamu sangka semua ini bisa meraih apa yang kamu impi-impikan? Coba kalau dulu kau bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Belajar dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang memiliki keahlian supaya bisa hidup dengan pekerjaan yang layak. Lihat ini. Lihat. CV-mu kosong. Kamu gak punya apa-apa. Mau jadi apa? Kamu malah edan-edanan dengan bantal, guling. Pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan katamu halah pret. Begadang setiap malam demi menumpahkan segala scroll sana sini. Cari kerja yang ada uangnya. Getaran lembut dari palung jiwa-jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dikenyahkan lagi membayang-bayangi jiwamu sepanjang hayat. Mengilhami, menginspirasi, membentuk watak karakter keseimbangan ala pemalas. So pragmatis. Selalu mempertanyakan apa untungnya. Sejak orang tuaku memperkenalkan hidup yang sangat rumit, aku merasa seperti ada hal yang membuatku bahagia. Seperti belajar, kuliah, lalu tidur sepanjang hari. Aku merasa seperti air yang dituangkan ke dalam kepalaku dan juga dadaku, membuat semuanya terasa beda. Aku seperti dibimbing oleh kekuatan yang tak bisa aku bayangkan. Aku tak pernah membenci organisasi konyol itu, tapi aku malas. Gak ada uangnya. Rapatnya lama. Tapi teman-teman di kelasku menganggapku seperti orang yang sok keren, sok tua sebelum waktunya, gak matching dengan umur.
dan sejumlah uang yang tak seberapa yang sudah kudapatkan dari hasil pekerjaanku. Tapi cukup aja kok untuk beli bensin. Teman-teman nggak ngucilkan aku. Mereka hanya senang menolak aku demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi aku senang. Seenggaknya aku bisa membahagiakan mereka. Saudara-saudara, hal yang saya pilih ini mungkin memang tak seperti mereka. Punya pengalaman, relasi, si paling anak organisasi. Tapi saya harus melakoninya. Saya yang benar. Saya sudah capek ikut organisasi konyol. Capek, aku sudah bertahun-tahun di sana tidak dapat apa-apa. Dan sekarang sudah saatnya aku pergi ke tempat lain. Kapok. Makanya jadi anak jangan ngeyel. Sudah tahu belum dapat apa-apa. Bener kan Firibus? Sekarang semuanya sudah terlambat toh? Mau daftar kerja? Mustahil. CV-mu masih kosong. Kan belum dapat apa-apa. Sudah berumur. Mau ikut parpol supaya beranjak cepat karirmu? Nggak mungkin. Paling cuma jadi tim para hore doang. Mau nggak punya relasi, mau merintis bisnis, nggak punya modal, mau minjam uang di bank, nggak akan ada yang percaya. Semuanya itu butuh pengalaman dan relasi. Itu memang nggak ngasih kita uang, tapi itu investasi. Mau sodorkan, kalau saja kamu dulu melanjutkan organisasimu itu minimal 1 periode lagi, setidaknya kamu punya hal yang bisa ditulis di CV. Bukan hanya membuat CV membanggakan tugas-tugas kuliahmu. Bisa jawab pertanyaan interview. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak yang lain, menikmati fasilitas yang ada di kampusmu. Pengalaman, relasi. Memangnya kalau nggak punya itu, orang-orang kan gagal dan keliru. Aku lebih suka tempat yang asik untuk nongkrong, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di media sosial, atau gonta-ganti status WA supaya bisa up to date setiap harinya, atau selfie-selfian terus mengeditnya dan memajangnya di dinding yang bagus. Aku cuma nggak pengen hidupku terlalu penuh dengan buih. Aku bukannya nggak berusaha. Aku berusaha di tempat yang kurasa benar, yang memberiku keuntungan yang nyata, yang bisa dirasakan di depan mata. Guru sekolahku pernah bilang, pilihlah jalan hidupmu sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Dan setiap hari kamu harus berkata pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Dia yang membuatku percaya dan tak takut untuk melakukan hidup. Lihat, aku sanggup dan mungkin aku kan berhasil. Mungkin pemilihan tenses yang salah. Ini sudah bukan lagi future tense, ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer gurumu itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan organisasimu, kamu menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat pada saya sendiri. Kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, berpikiran bebas, mampu mandiri. Sementara diam-diam, kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Saya susah sekali menamaikan mereka. Mereka terus-menerus saja bertengkar dalam argumen yang mereka buat.
Padahal cerita ini harus saya bereskan besok dan saya akan kirimkan ke penerbit di besok hari. Untungnya, di waktu saya kuliah, saya ikut Abhyakta Gajah Sora. Saya diajarkan menulis naskah konten yang benar dan manajemen waktu. Dan itu adalah kekuatan terbesar untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi, malam ini saya sudah lumayan capek. Saya punya ide untuk mengakhiri konflik mereka. Bagaimana kalau saya sarankan mereka sama seperti saya untuk mengikuti Abhyakta Gajah Sora? Saya tak menyajikan apapun, tapi kalian bisa lihat sendiri. Cerita ini hasil kerja kami. Hebat bukan? Ada cerita hebat lebih di dalamnya. Mari masuk, saya kasih tunjuk.